Good morning, kelas 9. Hari ini kita masuk di materi yang baru, subbab yang baru, yaitu tentang hukum kolom ya. Materi yang ini berada di bab 4 tentang listrik statis, halaman 95 sampai halaman 96. Anak-anak silakan buka buku cetaknya terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak baca terlebih dahulu ya. Jika sudah baca, kita akan siap untuk masuk ke hitungan hukum kolom. Baik anak-anak, hukum kolom ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua muatan listrik. Besar muatan listrik dan jarak antara dua muatan listrik dengan menggunakan neraca puntir ya. Sedangkan anak-anak bisa lihat di sini tentang bunyi hukum kolom. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke. Nah, di hukum kolom ini nanti anak-anak akan melihat ya ada muatan positif dan muatan negatif. Nanti muatan positif dan negatif tentu saja pasti kalau berbeda muatan pasti dia akan tarik menarik. Sedangkan kalau muatan yang sama jenisnya, ya misalkan positif dengan positif itu akan tolak menolak, negatif dengan negatif juga akan tolak menolak. Yuk kita lanjut masuk ke rumusnya. Ya anak-anak kita masuk di rumus hukum kolom. Ya, Nana bisa lihat rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, keterangannya adalah F. Kalau F anak-anak pasti tahu itu adalah lambang gaya, jadi pasti gaya kolom. Nah, kalau gaya satuannya pasti Newton. Nah, untuk Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. Itu Q1 maupun Q2 sama, satuannya kolom karena dia adalah muatan listrik, positif atau negatif. Nah, kemudian untuk R adalah jarak muatan satuannya meter, sedangkan K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, nilai K ini biasanya anak-anak harus hafalkan. Walaupun biasanya ada di soal dan kadang-kadang disebutkan di soal ya. Yang selanjutnya, untuk rumus hukum kolom, Mem Elisa sudah jadikan satu, FR kuadrat sama dengan kaki 1 Q2. Nah, kalau misalkan anak-anak mau cari R-nya, nah jadi seperti ini. R kuadrat sama dengan kaki 1 kali Q2 per R. Ya, berarti nanti tinggal diakar aja. Oke? Untuk mencari R-nya. Nah, yang terakhir, kalau anak-anak mau mencari salah satu muatannya, anak-anak bisa gunakan rumus yang ini. Dan satu lagi, Mem Elisa ingatkan, kita nanti akan ada namanya 1 mikrokolom dan 1 milikolom. Kalau 1 milikolom itu sama dengan 10 pangkat min 3 kolom. Sedangkan untuk 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Di sini anak-anak diwajibkan untuk teliti dalam berhitung karena nanti kita masuk di perpangkatan bilangan negatif dan positif. Juga nanti kita ada bilangan pecahannya. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak di situ di contoh soal, nih di contoh soal, Mem Elisa sudah tuliskan nilai konstanta dan 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Dua buah muatan disusun seperti pada gambar. Di bawah ini, muatan A adalah 8 mikrokolom dan muatan B adalah negatif 5 mikrokolom. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah, itu bukan ke dia ya, kedua. Nah, oke ini gambarnya anak-anak. Nah, terus apa yang harus kita tulis? Yang pertama, yang perlu kita tulis adalah diketahuinya dulu ya. Kita tulis diketahuinya. Diketahui. Apa yang diketahui? Dua buah muatan, muatan A dan muatan B. Berarti kita Q1 sama dengan plus 8 mikrokolom. Nah, 8 mikrokolom itu berapa? Lihat anak-anak di situ. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Berarti dia
plus 8 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Terus Q2 itu berapa anak-anak lihat? Nah, Q2 itu min 5 mikro kolom. Berarti sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, terus apa lagi yang ada di situ? Itu adalah nilai K. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Terus apa lagi? R ya, yang dipunya R sama dengan 30 mm. Jadikan meter 30 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini terus kita tulis, ditanya F sama dengan berapa? Jawab. Mem Elisa ya, tulis di sini jawabnya jangan lupa setelah diketahui ditanya jawab. Terus setelah jawab anak-anak tulis rumusnya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, anak-anak di sini tidak perlu menambahkan tanda plus atau min yang diketahui ini ya, muatan ini di hitungan, nggak perlu. Kenapa? Karena tanda plus dan min itu nanti hanya akan menunjukkan bahwa muatan tersebut nanti tolak menolak atau tarik menarik. Nah, kalau plus sama min mesti tarik menarik. Oke, Mem Elisa di sini lanjut ya. Kita lanjut, Mem Elisa kasih batas dulu. Kita masuk. F sama dengan ditulis. Satuannya nggak usah ditulis supaya nggak tambah bingung. Jadi satuannya ditinggal aja ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali langsung 8 kali 10 pangkat min 6 kali 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Nah, hati-hati dengan pangkat R kuadrat, karena R kuadratnya itu nanti yang di dalam kurung yang dikuadratkan dulu ya. 30 kali 10 pangkat min 3 yang dikuadratkan. Oke, kita masuk. Ini adalah triksnya adalah anak-anak memisahkan bilangan pangkat dan bilangan yang tidak pangkat. Jadi kita taruh bilangan nggak pangkat di depan dulu semua. 8, 5. Terus yang lain ditaruh di belakang. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Terus digaris, dikuadratkan 900 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, anak-anak sambil mengingat-ingat kembali soal matematika tentang bilangan pangkat. Nah, di sini anak-anak bisa mulai coret untuk lebih sederhana. Min 6, 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 6. Jadi ini boleh dicoret sama ini karena sama. Ya. 9-nya pun boleh Mem Elisa coret sama 9 yang ini. Sisanya itu adalah 40 kan 8 kali 5 dikali, nah 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat 3 sisanya kan, 10 pangkat 3. 9 dikurangi 6 kan jadinya sisanya 3. Dibagi 100. Nah, 100 itu berapa sih anak-anak? 100 itu kan 10 pangkat 2. Jadi 40 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2. Berapa? Jadinya ini kalau 10 pangkat 2-nya naik ke atas jadinya min. Ingat, kalau pangkat di bawah positif naik ke atas jadi negatif. Jadi 40 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi berapa? 40 dikali 10 pangkat 1. Jadi 400. Nah, bisa tulis di sini 400 Newton. Jangan lupa ditulis jadi. Ini karena nggak cukup Mem Elisa tulis ini ya. Jadi besar gaya listrik anak-anak bisa teruskan sendiri. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah 400 Newton. Selesai. Mem Elisa minta anak-anak jika soalnya esai tuliskan seperti ini, seperti contoh ya. Oke,
Jangan lupa jika sudah hasil akhir anak-anak tuliskan satuannya. Jika gaya mesti satuannya Newton. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Oke, contoh yang selanjutnya tentang hukum kolom. Muatan Q1 dan Q2 kemudian diganti dengan muatan lain yang besarnya setengah dari muatan semula, serta jarak antar muatan diperbesar jadi 4 kali, maka besarnya gaya listrik yang dialami adalah titik-titik-titik. Kita tulis diketahuinya ya. Oke. Diketahuinya berapa? Diketahuinya adalah Q1. Q1 kondisi awalnya Q1. Terus Melisa kasih batas, ada Q1 aksen adalah setengah kan besarnya diganti dengan muatan lain, besarnya jadi setengah Q1. Kemudian ada Q2, besarnya Q2, terus Q2 aksennya sama dengan setengah Q2. Kemudian R itu kondisi awalnya R, kondisi akhirnya R aksen sama dengan 4R. Terus ditanya F aksennya sama dengan berapa? Jawab. Nah, kita gunakan perbandingan. Perbandingan awal dibanding perbandingan akhir. Nah, gaya akhirnya sama dengan, terus ditulis K Q1 Q2 per R kuadrat, perpanjang lagi K Q1 aksen kali Q2 aksen per R aksen yang dikuadratkan. Nah, anak-anak hati-hati dengan lambang-lambangnya ya, karena lambang-lambangnya itu sebetulnya membuat kita lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, di sini Mem Elisa mau coret langsung ya. K yang ini Mem Elisa mau coret, K ini dicoret sama ini supaya lebih mudah. Terus kita tuliskan rumus yang baru setelah dicoret, per F sama dengan Q1 tetap ya, Q2 tetap, per R kuadrat. Nah, untuk mencoret R dan Q1, anak-anak harus memasukkan nilai Q1 aksen. Q1 aksen itu nilainya setengah Q1 kali setengah Q2. Q2 aksennya kan nggak usah, tadi sudah. Terus per 4R yang dikuadratkan. Sama dengan, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, untuk mencoret R, anak-anak hati-hati. Kita masukkan dulu 1 per R kuadrat sama dengan 1 per 4. Setengah kali setengah kan 1/4 ya nak. Per 4R kuadrat. Berarti 4 kuadrat kali R kuadrat. Berarti 16R kuadrat. Berapakah dia? 16R kuadrat. Berarti R yang di atas boleh dicoret sama R yang di sini. Sisanya 1 per 1 per 1/4 per 16. Aduh, tulisannya. Terus selanjutnya adalah ya, F per F aksen sama dengan, oke, ini Mem Elisa bisa sederhanakan ya. Mem Elisa bisa sederhanakan 1/4 per 16. 1/4 per 16 itu sama dengan 1/4 dikali 1/4 dibagi, memang saya tulis di sini ya, 1/4 per 16 itu sama dengan, kalau anak-anak bingung kerjakan dulu yang bawah, kalau atas kan 1 per 1 sebetulnya nggak masalah. Terus Mem Elisa akan kerjakan 1/4 dibagi 16 per 1 sama dengan 1/4 dikali 1 per 16. Jadi sama dengan 1 per 64. Oke, 64. Kita masuk di sini. 1 per 1 per 1 per 64. Jadi berapa? F per F aksen sama dengan berapa? 1 per 1 per 64. Sama dengan, tinggal dikali ya. Dibagi dulu. 1 per 1 dikali 1 per 1 dibagi 1/4 sama dengan 1 per 1 dikali
64/1. Berarti hasilnya 64/1. Berarti F aksen itu sama dengan 1/64 F. Ya, terus anak-anak tinggal tulis. Jadi besarnya gaya listrik yang dialami oleh Q1 dan Q2 adalah 1/64 dari semula. Ya. Oke. Udah selesai? Kita masuk ke contoh terakhir. Nah, contoh yang selanjutnya, dua muatan titik yang identik. Kalau identik itu berarti sama. Terpisah sejauh 1 meter, saling bertolak. Kalau saling bertolak berarti karena identik dia mesti positif sama positif atau negatif sama negatif. Dengan gaya 16 Newton. Maka gaya tolak saat kedua muatan terpisah sejauh 2 meter adalah titik-titik-titik. Yuk kita tulis diketahuinya yuk. Diketahui. Nah anak-anak karena identik jadi Q1 sama dengan Q2 ya. Oke, Q1 sama dengan Q2 Mem Elisa anggap Q. Oke. Terus R-nya, ingat, R awal itu adalah 1 meter ya. R1 Mem Elisa anggap bentar Mem Elisa tulisnya pas dulu. Oke, misalkan R-nya ya. Itu sama dengan 1 meter. Kemudian R aksen itu sama dengan 2 meter. Nah, ini anak-anak, ini Q1 aksen sama dengan Q2 aksen ya, sama dengan Q karena nggak ada perubahan untuk muatannya. Jadi di soal ini yang berubah hanya jaraknya saja. Oke. Terus apalagi yang diketahui F? F-nya berapa? 16 Newton. Ditanya berapa F aksen? Nah, jawab. Kita pakai perbandingan. F per F aksen sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat per K Q1 aksen kali Q2 aksen per R aksen kuadrat. Mem Elisa kasih kurung karena nanti kalau nggak dikasih kurung dikira R pangkat 12. Oke ya, selanjutnya berarti K dan K aman, boleh dicoret. Selanjutnya F per F aksen sama dengan Q1 dan Q2 kan anak-anak tahu tadi sama dengan Q. Berarti Mem Elisa langsung tulis ya. Mem Elisa langsung tulis. Kok bisa dihapus? Oke, ini Mem Elisa langsung tulis ya. Q kali Q kali Q per R-nya berarti 1 kuadrat per Q kali Q per 2 kuadrat. Oke, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Boleh dicoret. Jadi, oke, F-nya berapa? Masukkan nilai F. Ini nilai F-nya. Masuk 16 per F aksen sama dengan 1 kuadrat tetap 1 ya, berarti 1/1 per 1/4 sama dengan 16 per F aksen sama dengan berapa berarti? Nah, kita tulis di sini. Kalau bingung ditulis di oret-oretan. 1/1 dibagi 1/4. Berapa? Berarti 1/1 ya. 1/1. Nah, Mem Elisa betulin dulu. Berarti 1/1 dikali 4/1. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya 4/1. Masukin aja di sini. Berarti hasilnya 4/1. Nah, terus berapa? Berarti tinggal dikalikan silang ya. Kali silang. Oke, Mem Elisa kali silang. Kali silang berarti hasilnya di sini ditulis 4F1 ya
sama dengan 16 dikali 1. F1 sama dengan, ini ada F-nya sebenarnya, nggak apa-apa nih pakai Newton juga. Terus 16 dibagi 4. Berarti, kok F1 ya? F aksen. Salah ya nak, ini F aksen. Waduh, Mem Elisa nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini F aksen maksudnya ya nak, Mem Elisa salah tulis. Sama dengan F aksen sama dengan 4 Newton. Jadi, ya, gaya tolak saat kedua muatan terpisah sejauh 2 meter adalah 4 Newton. Anak-anak tinggal tulis jadinya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di tugasnya Mem Elisa ya. Tugas IPA hari ini. Kerjakan soal di bawah ini di Microsoft Office Word, kemudian sisipkan di Google Classroom IPA. Oke, Mem Elisa sudah di soalnya Mem ini ya, Mem Elisa cuma ganti angka. Jadi anak-anak tinggal mengikuti tulisannya Mem Elisa. Tulis diketahui, ditanya, jawab, dan jadi ya. Jangan lupa anak-anak menuliskan satuannya ya. Dan anak-anak kalian juga pelajari lagi ya. Pada saat kalian mengerjakan ini, kalian pelajari lagi tentang bilangan berpangkat. Oke, jika ada kesulitan di tugas, anak-anak bisa langsung hubungi WA ke Mem Elisa ya. Kerjakan soal dengan rapih di Microsoft Office Word ya, dengan bilangan pangkatnya yang rapih ya. Kalian bisa gunakan equation untuk merapihkan pada saat kalian menuliskan angka-angka hitungannya ya. Gunakan equation supaya lebih bagus hasilnya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.